udah kuliah pengen nikah aja, mungkin aku nggak akan bisa mencapai tujuan aku nggak sih? Iya, Malah iya. kayak mungkin bahasnya tuh malah kayak, ih dia gini gitu kan, kayak ya udah. Hai Nat. Halo Naswa. Wow, kita jarang-jarangnya kita kayak gini, biasanya kita ngobrol random gitu, tapi sekarang Tumben di-record banget nih. di-record. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa ya? Ada apa nih? Kita sambil jalan-jalan ya ngobrol ya Nat ya. Tapi kata gue santai aja sih Nas, bawanya Oh sih iya, Nas. iya, iya. Siap. Ini terbiasa racing. Takut tapi Nat, banget. ya Nat, Hati-hati. tapi kayaknya makin sini tuh hidup tuh pelan-pelan makin berubah ya. Ya bener sih. Dalam hal apa dulu gak sih? Ya contoh aja kayak mungkin pertemanan gitu ya. Kerasa banget sih jujur di aku Iya kalau masalah kan, jujur. pertemanan, jujur. Apalagi sekarang kita mahasiswa semester akhir. Iya bener. Kamu ngerasa gak sih kalau di makin akhir dan semester tuh malah temen tuh malah makin kecil? Ya betul. Awalnya Circle kumpul tuh mungkin satu ini kan, satu kelas gitu kan, tiba-tiba rombongan sekarang tiba-tiba kecil. gitu. Iya sih, kerasa banget apalagi dari semester 1 ya. Terus sekarang semester 7 ya makin sini makin kecil juga. Tapi nggak apa-apa, itu suatu bentuk pendewasaan tahu biasanya. Kalau circle semakin kecil itu berarti kita tambah dewasa. Iya bener, gitu. takut banget. Takut Ini banget. adulting banget ya. Betul. Tapi dulu ya, kalau dulu tuh aku tuh kayak takut loh, Nat. Takut Kenapa? kehilangan temen tuh, benar-benar takut. Sampai kayak apa ya, ke teman-teman aku tuh minta buat stay lah gitu sama kita. Sampai begging banget Iya, gitu. begging banget kayak, I see. nanti kita masih temenin kan, nanti kalau misalnya ini masih komunikasi kan, Iya, gitu-gitu. iya. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasain takut kehilangan gitu, atau ya udahlah ngalir aja gitu? Sebenarnya kalau ngomong takut kehilangan ya pastilah nggak ada orang yang nggak takut kehilangan orang tersayang gak sih gitu kan, apalagi dalam konteks pertemanan gitu ya. Iya. Pasti kan ada tumbuh rasa sayang juga ya di dalam Betul. pertemanan juga. Terus kayak, tapi semakin aku gede bener emang kayak ya udahlah mau gimana lagi, emang pada akhirnya tuh people come and go gak sih? Iya. Karena aku tuh bener-bener mengalami banyak banget fase temen tuh come and go banget gitu. Kerasa banget. Iya kerasa banget, apalagi malahan teman-teman aku yang deket banget gitu ya, kayak bener sampai orang tua aku aja kayak ini kemana gitu kan, kayak Udah kayak keluarga lah ya. iya udah kayak istilahnya. keluarga banget, liburan diajak lah sama keluarga aku gitu kan. Pada akhirnya emang karena suatu dan lain hal memang udah gak bisa bareng gitu kan, dan hal kayak gitu tuh gak bisa dihindari, dan aku juga ya udah sih mungkin emang masanya aja udah habis gitu. Iya. Balik lagi people memang come and go gak sih Nas? Iya sih, Kamu pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Aku pernah banget sih, apalagi tapi ini dulu ya, waktu mungkin masih sekolah sih. Ya sama, kita asalnya punya circle tuh yang cukup besar gitu. Tapi mungkin udah kesini-sini udah beda tujuan juga, kita udah jauh juga, sama-sama sibuk. Jadinya ya udah kayak udah nggak ada komunikasi gitu. Iya Even sih. sama temen yang emang dulu tuh deket banget. Iya bener Ya kan? Jujur sih kayak sedih gitu kan sebenarnya. sedih Kayak banget. kalau diingat-ingat dulu kayaknya kita pernah loh sedekat Iya, bener-bener setuju banget. Karena aku juga sama teman aku tuh beneran kayak hampir kayak anak kembar gitu loh. Wow. Iya, tapi karena ya entah ego entah apa gitu ya, akhirnya pemikirannya udah saling berbeda. Iya. Karena waktu juga kalinya akhirnya ngerubah orang gitu. Akhirnya ya udah menenangkan diri dulu lah satu sama lain gitu. Jangan dulu berhubungan lah gitu. Karena takutnya malah makin nyakitin gak sih? Benar. Tapi berarti pernah dong fase sama temen dekat yang dulu tiap hari hampir ketemu gitu loh, Nat? Pernah kan pasti? Ya pastilah. Nah terus pernah gak sih kayak mikir kenapa ya dulu bisa sedekat itu dan sekarang sejauh itu gitu? Iya pernah sih. Kamu Masa kayak mikirnya kenapa dulu bisa sedekat itu gitu sama dia? Kalau dari aku ya, kenapa mikir bisa sedekat itu ya mungkin karena selalu bareng itu gak sih? Karena selalu bareng akhirnya tuh otak tuh sefrekuensi. Terus kayak makin gede kita mulai beda kuliah, kita mulai beda kesibukan, akhirnya jarang ketemu dan sebagainya, akhirnya frekuensinya tuh berubah. Nah akhirnya tuh dari situ kalau misalnya perasaan yang gak legowo, mungkin itu kayak bakal jadi gesekan terus ya. Tapi kalau misalnya perasaannya legowo ya udah, pada akhirnya emang orang mah bakalan berubah gitu seiring bertambah waktu, seiring bertambahnya pertemanan, juga seiring dengan apa ya, mungkin ilmu-ilmu baru gitu kan, akhirnya bakal merubah pemikiran orang kan. Betul. Gitu juga ini ya,
menurut aku sendiri kalau misalnya dulu kita pernah sedekat itu sama teman kita, mungkin karena kita punya tujuan, visi, misi dan yang sama Iya, nggak sih? Kayak misalnya kita benar. sekolah, Setuju. kita tujuannya lulus bareng gitu kan, terus belajar bareng Iya, gitu kan. pulang sekolah kita Iya. makan jajan seblak bareng benar. gitu. Jadi ya udah, karena emang Iya, satu benar. tujuan juga, ditambah sefrekuensi itu kan lebih Iya. udah gak sih. Mungkin karena sekarang ya itu ya beda tujuan hidup. Tapi Jadi ya udah. emang pertemanan juga kan mungkin kenapa circle makin kecil nggak sih sekarang tuh karena pada akhirnya beda tujuan juga. Kayak kamu pasti pernah nggak sih ngalamin kayak temennya tuh ada teman yang enak ajak main sama ada teman yang enak diajak belajar. Ya, Bener kan? Ada kan orang ada. kayak gitu. Nah kadang-kadang hal yang kayak gitu juga bikin circle kita tuh makin kecil. Karena beda tujuannya lagi. Mungkin pas awal kuliah kita lebih berfokus pada pertemanan kayak hahaha hihi, bangun relasi, circle dan sebagainya. Tapi kan makin gede angkatan gitu ya, makin tua semester kita, ya pada akhirnya kita kan butuhnya belajar. Apalagi udah ngerjain skripsi butuh teman diskusi. Mungkin karena itu tanpa sadar kita tuh jadi beda tujuan gak sih? Iya benar. Tapi kamu sendiri kalau punya circle tuh yang tipe circle-nya tuh banyak atau kayak dikit-dikit dan punya kegunaan masing-masing? Kayak maksudnya dalam artian yang satu mungkin untuk belajar, yang satu enak nih buat diajak main gini. Kayak gitu gak? Kalau aku tipe circle-nya yang kecil, dikit tapi berkualitas gitu. Anjay. Dikit berkualitas, tapi ya sih sama aku juga, kayak kan? Ya udah sih kecil-kecil aja. Emang sih ada nggak terlalu banyak juga, cuma emang kecil, nggak yang gede-gede, tapi kita tuh tahu ketika kita butuh, kita mau ini tuh ke siapa, kita mau itu ke siapa. Betul. Jadi emang pada akhirnya teman tuh ada kegunaannya masing-masing nggak sih? Kayak oh ini enak diskusi ke sini, oh enak main ke sini gitu. Iya. Terus dan kadang-kadang aku tuh bersyukurnya teman-teman aku tuh yang sekarang tuh kayak gak baperan juga gitu, dalam artian kayak dia mah ada butuhnya doang, enggak gitu, alhamdulillahnya tuh. Tapi kayak ya mungkin karena udah sama-sama gede kali ya, jadi akhirnya tujuannya apa sih, pemikirannya udah berubah, akhirnya tahu proporsi diri masing-masing di mana. Serunya lagi foto-foto, pengen ikut dong. Iya lihat. Tapi Nat, kamu berarti punya dong kan yang tadi cerita temen yang emang udah jauh sekarang gitu kan. Nah, perasaan kamu gimana sih? Udah nggak sama dia lagi gitu? Kalau ngomongin perasaan ya, jujur masih sedih sampai sekarang gitu ya. Karena pada sedekat itu dulu. Iya. Tiba-tiba sekarang sejauh ini gitu. Dulu kita sedekat Desember ke Januari, sekarang kita sejauh Januari ke Desember. Pas Tapi akhir tahun. Aku tuh baca buku. Apa Betul tuh? bawa. Boleh. Kita omongin ya. Nih, karena emang kebetulan aku tuh waktu itu berantem lah gitu ya. Terus kayak nih orang-orang mengatakan sesuatu yang menyakitkan karena mereka sendiri pernah disakiti. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang kasar dan jahat, bayangin betapa menderita dirinya sekarang. Kalau dia udah kelewatan dan kita udah nggak punya waktu untuk ngeladeninnya, ya udah doain aja gitu, semoga yang terbaik buat kamu. Lalu kita berjalan pergi. Jadi pada akhirnya memang kalau kita nggak punya energi untuk ngeladeninnya, nggak punya energi untuk kayak ya intinya nggak punya energi lah gitu ya, nggak punya capability untuk kayak bilang kayak nggak apa-apa gitu ya. Ya emang endingnya harus pergi aja gitu, harus ya kasarnya mah cut off lah gitu. Karena ya memang capability kita kan untuk nentuin mana yang mau, mana yang kita bisa terima, mana yang kita nggak bisa terima, kayak gitu. Berarti cut off di mata kamu itu wajar banget? Wajar sih di aku mah. Yang penting selama menurut aku tuh gak ada lagi masalah di dalamnya gitu loh. Kayak aku udah menjelaskan masalahku apa, dia udah menjelaskan masalah dari dia apa. Kalau misalnya memang tidak bisa ditolerir oleh aku, terus kayak dia juga tidak bisa mentolerir hal tersebut, ya udah gitu, berarti udah nggak bisa sejalan gitu. Balik lagi, people mah come and go. Kita hanya bisa berteman dengan orang-orang yang memang pada akhirnya satu tujuan sama kita. Kalau misalnya nggak satu tujuan sama kita, ya buat apa gitu. Iya, benar. Tapi kayaknya people come and go tuh emang
setiap fase tuh ada gak sih? Iya, Dan benar. kita harus siap gitu buat menghadapi hal itu. Gak boleh gak siap sih. Benar, kayak sekarang mungkin ya di SMP, di SMA juga pasti ada ya. Iya, benar, Saat benar, kuliah benar, juga benar, nanti benar, kita benar. mungkin harus siap ya menghadapi Iya. hal seperti itu. Apalagi karena nanti mungkin kerja dan sebagainya. Kerja mungkin kamu di mana, aku di mana gitu kan, makin jauh. Terus kalau komunikasinya lancar ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya komunikasinya jelek, misalnya yang kayak cuman ngechat sebulan sekali gitu kan. Tapi kamu tipe yang ini gak sih, ngechat temen rutin gak sih? Jujur Li, enggak sih. Aku juga jujur enggak sih. Enggak sih, karena aku tuh lebih senengnya kalau ketemu Iya, langsung ngobrol gitu. Iya, kayak ngobrol, curhat, lebih live update tuh kalau ketemu kan. kayak even ke temen yang deket gitu ya, kayak deket. Iya, Kita nggak chatan tiap hari gitu kan? enggak, kayak bener kayak kalau ada yang menggemparkan baru kan kita Baru. ngobrol di grup, Guys. ada ini loh gitu kan. Iya, enggak yang harus tiap hari banget gitu kan. Enggak sih. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya Nat, kita kan pasti punya goals ya, apalagi semakin dewasa nih, punya goals masing-masing gitu. Circle pertemanan tuh ngaruh gak ke goals kita di masa depan? Ngaruh sih. Kenapa menurut aku ngaruh? Karena motivasi kita untuk menjalaninya tuh jadi beda gitu loh. Kan kalau misalnya orang punya pemikiran yang sama gitu, misalnya sama kita. Contoh, misalnya aku bergaul sama teman-teman yang pengen kerja after kuliah. Aku tuh kan tujuannya pengen kerja nih. Jadi ya kayak aku bakalan mendapatkan mendapatkan insight yang baru, kayak di sini lokernya bagus loh, di sini pendaftarannya kayak gini-gini loh gitu kan. Jadi kan akses aku untuk mencapai tujuan aku lebih gampang. Coba bayangin kalau aku kan tujuannya pengen kerja nih, terus tiba-tiba circle aku yang kayak aku udah kuliah pengen nikah aja, mungkin aku nggak akan bisa mencapai tujuan aku nggak sih? Malah kayak mungkin bahasnya tuh malah kayak dia gini gitu kan, kayak ya udah. Iya, jadi karena nggak satu tujuan tadi ya, balik kan jadinya. Ya udah. Jadi kan isi kepalanya juga beda kan, yang satu mah fokusnya ke tujuan gitu ya, cari info sana sini, satu lagi mah fokusnya ke yang lain gitu. Oke. Tapi kamu maunya apa nih abis lulus nih? Jujur Li, mau lanjut dulu S2 dong. Jangan dulu nikah. No. Kerja dulu. Kamu juga kerja Nat? Ya, mau langsung aku ya? Mau kerja dulu, dadah. Semoga kita masih tetap bisa temenan ya. Apa sih, sedih banget. Nas, ini sedih banget sih. Semoga kamu nggak lupain aku ya. Gue sedih. Semoga kita enggak kehilangan orang-orang yang terdekat dengan kita di sana. Tapi kalau ngomongin itu, ngelihat diri kamu ada yang ngomongin nggak ke diri kamu sendiri tentang yang masa lalu gitu ya, tentang kehilangan seorang? Mungkin kalau bisa ngomong ke masa lalu ya, usaha dulu semaksimal mungkin biar kita nggak kehilangan orang tersebut. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ditahan, kayak itu udah terlalu menyakitkan gitu, entah itu masalahnya, entah itu perilakunya ataupun apapun lah, itu tuh terlalu menyakitkan buat kita, udah lepasin aja. Tetap diri kita tuh prioritas yang utama, tetap mimpi kita tujuan yang utama gitu kan. Intinya tetap prioritasin diri kita di atas apapun. Betul. Gitu. Yang penting masalahnya, yang penting nggak boleh lupa untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Masalah mah emang harus diselesaikan, harus dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan gitu kan. Jangan sampai kita tuh saling asing tapi kita tuh nggak tahu masalahnya apa. Nah itu jangan, menurut aku tuh lebih baik kita asing tapi kita tuh tahu masalahnya apa. Oh, aku tuh sempat masalah sama dia gara-gara gini. Jadi kan pada akhirnya kalau misalnya kita ketemu lagi di masa depan, kita tuh tahu harus seperti apa gitu loh. Kayak aku tuh nggak boleh kayak gitu sikapnya kalau ketemu dia. Ngetritnya pada akhirnya akan berbeda dan kita akan berpikirnya lebih jernih lagi. Betul. Berarti kita juga jangan sekarang jangan takut nggak banyak temen lah ya. Iya, benar. Apalagi temen tuh siapa aja nanti juga datang lagi. Iya, betul. Terus People pasti pergi lagi, datang lagi. Jadi jangan takut guys ya. Oke, paling itu aja ya. Nanti kita kayaknya walaupun kurang lama tapi seru lah ya kita ngobrol-ngobrol tentang pertemanan ini. Nanti kita next bakal ngobrolin apa lagi ya? Apalagi yang seru ya. Pokoknya stay tune aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye guys. We dive deeper, you rise higher.